Pak, jauh bener kita jalannya, Pak. Tinggi amat tanahnya ya, tanjakannya. Iya, itu jurang dalam banget. Sinyal nggak ada di sini. Ya namanya risiko survei begini. Kadang-kadang kita harus masuk ke dalam tanah. Siapa tahu nggak ada penghuni. Iya, nggak ada yang punya. Ini Pak Budi juga kan ketinggalan kita. Tadi gua udah telepon, susah sinyal. Dia ngasih Sherlock, malah nyasarnya merinding. Lembut bener hutan ini. Kita udah di mana ini ya? Jangan-jangan lahan nggak ada penghuninya loh. Ya, bisa jadi. Kita sekarang aturannya siapa yang duduk sampai ke tanah orang kena ini. Iya, lepet bener. Mana horor? Kita monyet ya masih kan. Waduh. Dia yang ngasih janji kok dia telat ya. Ya, dia tadi ketemu saya, tapi dia ngobrol sama Pak Andre kalau nggak salah. Kita ketinggalan kerjaan. Ini kita istirahat dulu sini aja ya. Lalu kita nih mau ngerokok, mau apa kan, mau minum, aus loh. Jadi kita istirahat cari. Nah itu batang pohon Pak, batang pohon. Pohon. Biar gua aja yang beresin. Ayo, lu kan tim surveinya, ininya komandannya. Gua mau lihat situasi dulu. Ini gua bersihin dulu ya. Gua bersihin dulu ini di sini. Kayaknya bagus untuk villa tanah begini. Wih, lumut semua ini. Aduh, lumut semua. Ini nggak pernah datangin orang gitu. Nggak pernah. Ini masih Suasana lembab gini kan. Tuh, masih. Untuk kuka ini cocok nih. Tapi ini tanah gini bagus untuk dijual. Kalau dijual Janjikan. kita izin ke mana? Nah, makanya yang takutnya punya orang, punya negara nggak tahu. Nggak ada sertifikat. Bilang, udah bersih tuh, duduk aja. Tuh. Alhamdulillah, aduh. Alhamdulillah. Udah lama nggak survei pegel degul. Lalu ngerokok nggak? Iya dong, harus. Nah, ini gue cari daun dulu ya. Ini di sini aja kita buangnya nih. Gue ngelawan tanah. Ngelawan angin ini ya, kesini ngerokoknya. Apa? Lawan angin tuh, koreknya. Iya. Budit kemana? Sinyal nggak bisa nelpon dia nih. Ya, dia ketinggalan, nama juga orang terkenal kayak gitu. Pak banyak yang negor. Ya bisa jadi dia di gor sana lagi. Sini dia ngasih Sherlock, nggak taunya sinyal sini susah dijangkau Sherlock. Susah, jaringan. BTS nggak ada di situ. Mental terus. Oh, itu. Waduh. Apa nih? Sini. Woi, kemana aja? Kita udah setengah jam nunggu. Berapa? Tadi nggak pakai PC, kenapa pakai PC sekarang? Duduk ke sini. Keren. Aku tuh nyasar sebelah kanan. Ya nggak bisa, maaf. Harusnya kan ke kiri loh. Mental Sherlocknya. Kita aja hampir nyasar tadi. Apa yang Ya sudah. Udah bersihin, ada pohon tumpang. di tengah aja lah ya. Ya. Ini udah saya bersihin tadi lumputan betul itu. Kita kan mau survei. Iya, kemarin. jadi kita suruh apa? Kita ini kan cari-cari tanah yang kira-kira aman mau dijual ke orang. Kan sekarang ke tanah lagi bagus. Milik sendiri atau milik Cuma saya bingung nyampe tanah di sini kayaknya sudah lama nggak dihuni orang. Ngajak saya ke sini nyari getah karet, apa damar. Jadi mau ngecak aja nih, punya siapa dicak gitu. Cuma kemarin saya ada beritanya itu, kata menteri, tanah, ini untung kita ini, tanah yang sudah 2 tahun tidak diurus, diambil negara. Sebelum diambil negara kita ambil maksudnya. Kita sertifikatin ke BPN kayak kemana, mumpung kita jual. Getah kayak gitu. Kalau saya sisir sama damarnya tadi, getah damar. Betul, Pak Budi tadi ngomong sama Pak Kades tadi, Pak Andre tadi tuh. Ngomong gitu juga kan? Kita damarkan di atas tanah itu. Tanah itu kita ambil. Betul lah isu-isu berikut ini. isinya. Jadi Itu gimana sih itu? di masyarakat loh Pak. Resah juga saya punya tanah kok. Tapi belum saya naikin ini suratnya. Tuh. Jadi tujuan kesini mencari tanah Iya, nganggur. tanah nganggur. Iya, karena dengar info dari pemerintah itu tadi. Jadi Iya. ngecak. Jadi nggak salah melangkah kita. Iya. Nanya-nanya dulu paham hukum kan? Oh iya. Baru tahu saya maksud dia ini ngajak saya. Jadi tidak boleh lah seperti itu. Itu tetap semua ada aturan. Nggak usah. Isu itu harus bisa kita saring. Nah, siapa yang mengabarkan? Nah, Bang Lopri dengan Bang Risa itu dengernya dari mana? Ya banyak. Dari omong-omong atau memang langsung? Dari medsos jadi kayak gimmick orang lucu-lucu. Kita bingung yang Kalau mana saya benar. enggak, saya diajak dia. Niat saya ngajar getah damar, nggak tahu ada
udang di balik selimut. Nah, Nah, ini dia. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Itu. Dia ini yang ngajak saya. saya kan dulu agen properti, Pak. No. Hati-hati loh. Saya mah ada yang tidak rokok, jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Ya dah, daripada simpang siur. Kebetulan saya baca yang pada aturannya yang pas, jadi supaya tidak salah pikir. Iya. Jadi isunya biar nggak kemana-mana. Nggak salah paham. Jadi nanti kalau ada saudara atau mungkin tetangga kan Bang Obri, Bang Reza bisa menjelaskan. Iya. Jadi kan Iya. apa yang dimau pemerintah sebenarnya kan aturan itu sudah lama. Cuman kan untuk diterapkan pada saat itu mungkin keadaan atau situasi dan kondisi yang belum. Semua itu ada Cuma aturan. gini, yang kita bingung masyarakat awam ini kan nggak tahu tuh. Aturan tanah sih yang luas berapa sih yang langsung diambil atau dikasih peringatan? Iya. Ada ya. Nah, makanya daripada simpang Langsung siur diambil aja. Dari Parete. biar nggak bergunjing nih. Iya, siap. Berdasarkan undang-undang negara kita, Pak ya. Daripada nggak ini, lihat di samping tuh ini. Aturan dasar hukumnya kan. Oh, iya. Dasar hukum PP. PP itu tahu kan ya? Iya. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Udah lama. Isinya tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Kok? Oh, itu berapa pun ukuran tanah yang kena? Pribadi, punya Nah. perusahaan atau apa? Biar lebih jelas lagi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah terlantar itu. Prosedurnya juga nanti pemerintah mengambil itu gimana. Sebenarnya ada aturannya nih. Baca lagi dilihat nih. Iya, ya. Kan? Iya. Prosedur penetapan tanah terlantar itu seperti apa ya? Bisa dibaca kan? Tidak langsung diambil oleh negara. Oh. Oke. Setelah 2 tahun pemerintah melalui BPN tempat kita nih, berarti BPN. Kota Bandar Lampung ya kan, menetapkan menerapkan prosedur bertahap selama 587 hari, Berapa lama itu? sekitar Setahun lebih. 6 tahun kurang. 1,5 tahun. Tapi tidak bukan 6 bulan, mata saya juga kurang awal ya, aku pakai kata. Tapi masih bisa warna duit bisa, Pak ya, bedanya. Nah itu ada waktunya. Di situ nanti pemerintah akan mengevaluasi awal untuk mengidentifikasi tanah tersebut terlantar atau dimiliki seseorang. Ya kan? Iya. Nanti ada peringatannya pemerintah nih, semuanya ini punya Bang Reza nih. Kan? Nah pemerintah nanti pasti ngobrol dong, dia tanya ke Pak Lurahnya itu siapa sih yang miliki? Oh dengar-dengar itu nggak punya. Oh, maksud nyampe surat peringatan. SP sama pemerintah Berapa itu. kali SP itu? Ada 3 kali. 3 kali. Jadi pertama dikasih surat peringatan nih, disuratin pemiliknya. Waktunya itu 185 hari. Oh, lama. Lama ya kan. Nah, terus nggak hadir juga, nggak ada juga. Ditambah lagi SP yang kedua 90 hari. Pasti ada teguran lah ya. Terus nggak ketemu lagi ketiga lagi 60 hari. Bahkan sampai SP4 ternyata. Oh, aman. SP4-nya itu ya 45 hari. Jadi yang totalnya kurang lebih 1,6 tahun. Itu patokannya harus sertifikat milik enggak? Kalau hanya SKT atau apa enggak tetap dikena ya? Ya sebenarnya ada hak milik yang dimiliki seseorang kan sekarang Ada bukti, dibatasin. dia ada bukti ya? ada Oh, dibatasin. Kan kalau pribadi itu memiliki harus 2 hektar nggak boleh. Iya. Kalau perusahaan silakan. Mau Nah, itu. berapa puluh. Saya masuk ngajak survei itu biar nggak salah langkah aja ngajak. Oh, untung saya ikut juga ya. Ini satu lagi tuh, Yang mana? Kominfo itu. Oh, Kominfo kemarin, saya kan kolektor buku tabungan ini. Oh, banyak kosong, iseng kan, banyak promo endorse orang. Bank ini. Katanya lewat 3 bulan tidak aktif rekeningnya diblokir. kok gitu sih? Nggak Ini adil kan lah. privasi dong. Nggak adil. Data kita aman, apa yang ditakutkan? Katanya takut kebocoran data. Makin mana tuh? Tapi ya tetaplah pihak perbankan akan menyuratin ke pemilik rekening tadi, nggak semerta-merta langsung kita datang itu mudah diblokir, tidak, tetap ada prosedur. Oh, Cuman itu kita nggak tahu. Kemarin tahu-tahu langsung diblokir, dibekukan sementara ini katanya. contoh nih, kan kita kadang-kadang pernah ada yang tabungan contoh anak sekolah. Itu kan memang administrasinya kadang-kadang nggak ada kecil nol kan kalau itu yang anak sekolah kan ya. Nah itu kadang-kadang kan orang tua lupa sampai setahun nggak diisi. Saya juga pernah punya nama anak itu kadang-kadang sampai 2 tahun nggak diisi. Acak bener nih ya. Padahal juga nggak banyak, tapi pihak bank memberitahu, Pak ini nomor rekening, ini tetap dikasih tahu. Aman, jadi Lewat itu masyarakat kok. nggak usah resah lagi Iya, gitu. sebenarnya Ada surat dari mungkin email kali Pak ya.
Sebenarnya Iya. aturan ya, aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya pasti tidak merugikan masyarakat. Iya. Pasti ada halnya. Tapi kan cuma kadang-kadang kita yang menerima ini lah kurang. Iya. Ngomong sini, diatur itu lah. Ngambil judulnya aja langsung Kita kesimpulan. ini nanya tanahnya ke siapa? Ke lurah kali setempat. Ya biasanya kalau di desa yang utama adalah yang tahu adalah Penguasa. Pak Lurah. Karena beliau dulu yang menerbitkan sporadis itu kan pasti Lurah. Dia akan Belum tahu. bisa kita listing dong kalau kita belum bisa kita jual kalau gitu, kalau belum tahu orangnya. Ya belum nggak bisa dong. Kecuali nikahin anak lurah itu. Dan Itu yang bagus. Dan ada ini pertanyaan nih, apakah apakah contohnya seandainya saya punya tanah nih di sini, ya nggak mungkin juga dong 2 tahun aku nggak ngotrol apalagi lebar 1 hektar. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu nih Minimal keliling. ada yang nunggu. Keliling Nggak 2 tahun. mungkin total, nggak mungkin. Apalagi kecuali kan tanah kita udah banyak sampai lupa. Kalau satu-satunya ya udah pasti Pasti ingat. kita urus. Iya, rekening juga cuma itulah. Nah, Dan kolektor buku tabungan. Dan kalau tanah itu diambil oleh pemerintah itu sebenarnya kebutuhannya juga bagus, bukan untuk pemerintah, ini sebenarnya kembali lagi Ke masyarakat. Katanya untuk menutup kebocoran data juga ya soal rekening itu. ketahanan pangan. Spam sampah gitulah ya harus dibersihkan ya data. Contohnya umpamanya di desa ini Tahu. belum ada sawah. Nah, ternyata banyak tanah terlantar. Bisa aja pemerintah ambil nanti itu dicetak sawah untuk ketahanan pangan. Iya. Kita masyarakatnya. Makanya Ini bawa sampai ketahanan pangan loh. Iya, dia di penyuluhan makanya kita ajak ditanya-tanya kayak artis sama orang tadi itu Saya ketinggalan pikir kita. cuma sidang aja bisanya. ya, sebenarnya gampang ini, cuman mungkin abang-abang ini males Baca. Betul. Akan Kalau baca juga judulnya aja, Pak. kita ini penyanyi. Dalam. Kita ini penyanyi. Kalau udah baca juga ke kiri aja, nggak di tengah. banyak Itu saya, Pak. pertanyaannya ya untuk tahanan pangan, untuk energi, Iya, untuk betul. hilirisasi industri, reformasi agraria dan lain. Intinya untuk kembali. Sebenarnya program ini bagus bagi contohnya. Kan ada juga seumur hidup orang kadang-kadang tidak mempunyai tanah. Betul. Dengan adanya itu tadi kan bisa terbantu kan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya adil lah. Ya. Jadi benar program itu ya. Ya, Ada salah. Kan nanti terjadi kalau memang ini memang harus begitu. Ngomong-ngomong, Pak Bun ini kentut ya nih, Pak? Bau. Baunya bisa banget kalau persoalan Bau gini. ini. Anginnya kencang. Bau musang kayaknya. Itu ada Karena pandan. aliran air tuh kayak got. Terus Masuk. Berak kita, Pak. Berenang tapi sambil keluar apa itu? Belakang itu. terus apalagi yang soal itu Pengikut ya. Iya, gimana tuh? Pak Menteri. Nah apa itu kemarin? Masuk TV loh. Ya, tapi Menteri kan BPN ya? Pak Menteri juga kan sudah klarifikasi juga dong dengan statement dia yang masuk. Kan namanya orang lagi bicara kan nggak mungkin menjelaskan prosedur. Kategori tanah yang langsung ditindak tuh ada Nah, nanti ya. nanti atau tak tayangkan lagi nih tuh loh tuh. Oh yang Ada tuh, HGB ini ya, HGU ya. Kan kebetulan aku kan kemarin baca di itu di WhatsApp itu tulisan tuh, klarifikasi dari Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid, ya kan? Iya. Pak Menteri itu intinya menegaskan bahwa proses tersebut tidak dilakukan sembarangan. Oh. Loh, artinya pakai aturan, prosedur, jelas. Tapi yang marah-marah tuh yang nggak paham lah. Paham. Katanya. Baca judul aja kata Oh, ini pohonnya udah orang. Awal Pak mau patah nih, parah. ini kayak bekas ladang dibakar dipotong Dan gitu Pak ya. Menteri pada kesempatan terpisah juga beliau minta maaf kalau memang menimbulkan keresahan. Tapi waktu Pak Menteri bicara itu kan ya maksudnya garis besarnya. Keren menteri keren. Ya, kan rakyat menangkapnya, ya kan. Nah, nanti kan ada penjelasan. Pasti nanti banyak penyuluhan DPR. Ini Iya, sudah dalam. kemarin tuh kan mana soal royalti bikin resah. Iya, banyak betul resah. Apalagi satu Rekening tadi, ya kan. urusannya. Tanah juga. Tanah itu karena setiap orang punya tanah pasti. Sebenarnya nggak usah takut lah kita Bahkan sebagai ada yang masyarakat. bercandaan di medsos, ngerembet-ngerembet jadi Nah, punya istri nganggur 2 tahun katanya di negara. Wah, hoax itu ternyata beredar di mana-mana grup itu. Waduh, jual obat kuat kalau gitu saya. Lokat baru. Iya. ya nggak apa-apa lah. Saling Kita ajak sering menjaga. nongkrong di warung kopi lah, itu biasa lah kayak gitu. Angkringan biasa. Iya, biar dipakai terus kan sama Iya, suami. gosip. Iya. Tapi intinya nggak apa-apa. Semua apa yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun regulasi perubahan itu intinya untuk kita lah. Untuk ketahanan pangan intinya ya. Kita rakyat. Udah mulai sore nih, Pak. Ada acara.
Enggak, kita survei lagi bro. 2 detik lagi lah. Berarti soalnya survei kalau nggak ada acara ya? Iyalah 2 detik lagi ayo. Ya udah, Nanti kita mampir ke luar nanti. Iya, makanan itu kan, terus Iya. bikin kue itu kan. iya mau minum obat kuat nanti kita. Sebentar, kita ada jalan nggak selain di sini? Balik lagi. Itu turun kan nanti dari situ. Nah, ada jalan kecil lagi di Habis situ. hujan licin loh ini. Iya, lama aja. kita kan nyari Pak Budi tadi, makanya kita ini apa namanya naik ke atas gitu. Oke, makasih bro ya. Informasi. Sampai besok ya kita ya ketemu lagi ya. Siap, siap. Yuk. Yuk, yuk.